Anda bilang ngaji silakan. Saya turun pelayanan, selesai pelayanan, turun ke sesi terakhir. Saya mau jalan ke mobil, tiba-tiba udah heboh dekat mobil. Ada bapak-bapak tinggi, besar, lebih besar daripada saya, lebih kekar. Tangannya seperti wajah saya, saudara. Saya kayak, oh Tuhan Yesus. Gereja punya security, tapi ketika lihat itu mereka lari. Saya ngerti keselamatan memang masing-masing, tapi kan nggak gitu juga, gitu saudara. Jadi ketika saya tahu, oh Tuhan, memang nggak bisa berharap sama manusia. Oh dalam hati saya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Saya kecil dalam hati saya, Tuhan Yesus. Saya lihat tangannya gede banget saudara. Kalau saya nggak ada hikmah, saya maju. Iya. Tapi kan itu tangan kalau dia kena di rahang bisa geser. Pindah alam bos. Tapi begitu Tuhan kasih hikmah, saya bilang ada apa Bapak, ada apa? Saya kecewa. Lama saya, apakah salah perkataan atau apa? Ada salah perkataan saya Kak? Bukan. Terus apa? Saya tadi pada saat pengurapan, saya nggak kena minyak. Perkara minyak urapan ini. Tapi kan pendeta harus berhikmat. Saya bilang, oh maaf Pak, mungkin saya nggak lihat Bapak. Gimana nggak lihat? Saya jaraknya cuma 3 meter dari Bapak. Jemaat banyak, 3 meter lumayan jauh bro. Hati saya udah berontak nih saudara. Kalau saya nggak ada hikmah, saya mau bilang, Bapak, saya ini MTH Master Teologi, bukan Master menembak ya. Tapi kan harus ada hikmah. Saya bilang, oh ya maaf Bapak, next time kalau pengurapan lagi, ya pastikan Bapak kena minyak. Tapi saya akhirnya nggak mau diam saja. Di rumah saya latihan. Mulai dari jarak 1 meter, 2 meter. Sekarang jangkauan saya 5 meter. Jadi kalau saudara mau coba, habis ini boleh kita coba. Gak apa-apa, khusus betos kita coba. Apalagi jemaat-jemaat yang ada roh ikan koyak. Mari. Saya jamin kau pulang berminyak. Hikmat itu penting, amin. Saya mau bilang saudara, ibu kepala sidang kita pimpin gereja begitu besar begini saudara, kalau nggak ada hikmat nggak mungkin seperti hari ini. Tapi karena hikmat Tuhan luar biasa, tambah cabang, tambah gedung. Kenapa? Karena hikmat Tuhan ada atasnya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Jadi pastikan apa, sekali lagi saya mau bilang saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya hikmat ilahi penuh atas setiap kita. Hidup kita luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus membantu kita untuk memiliki hikmat surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, maksud Kolosian yang ketiga, sebagai penolong apa yang Roh Kudus kerjakan, menolong kita untuk kuat menghadapi tantangan. Sama-sama bilang sama saya, menolong kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk kuat menghadapi tantangan hidup. Ayat 59 sampai 60 sama-sama kita baca. Yuk, 59 sampai 63. Iya, sedang mereka sedang berdoa katanya, ya Tuhan Yesus. Malah ayat 60 dikatakan apa? Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah. Dan dengan perkataan itu, kemarin saya sempat singgung ini saudara. Kita tuh kalau kita salah terus dihukum, kadang-kadang hati kecil kita masih bisa terima, betul? Kadang-kadang hati kecil kita bilang, ya memang saya salah, ya sudah saya layak untuk terima ini. Tapi kalau kita nggak salah, terus kita disalahkan, kadang-kadang hati kita berontak. Ya, ada ibu-ibu hatinya berontak karena dia nggak salah tapi disalahkan terus. Betul ibu-ibu? Cuma 3 orang.